Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara, mari kita baca basmalah bersama Ibrahim. Acara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bengkulu. Catat ya. Tidak lupa mampir beli ketupat. Enak. Tetap semangat para Bapak Ibu guru. Mari kita berkreasi di Pembatik 2024. Jadi pembelajaran bermata TK Teknologi Informatika. Jadi oke, naik ya berarti. Matanya dulu, jadi lu bisa disentuh gitu ya. Belinya di sebelah mana sih? Belinya sebelah mana ya? Pengen kayak Spill. ya di mana sih batin tebak. Yang mana ini? Takut nutupin ya Bu. Sedih. Tidak kamu ya. Mohon maaf sebelumnya, kita hanya berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini juga dari Kemdikbud. Awalnya hanya iseng mengisi pusing saya karena banyak ujian, ternyata iseng-iseng itu membawa berkah. Awalnya saya juga tidak sendirian, dibantu di belakangnya banyak teman-teman, ngobrol, teman-teman juga musika khususnya yang tahu ya. Karena saya tidak memahami banget bahasa elektronik. Selanjutnya kita jadi ini pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 2024. Ini untuk sampul supaya lengkap aja ya Ibu. Selanjutnya tuh kita larinya ke pembelajaran. Pengertian media pembelajaran interaktif atau MPI sebenarnya ada 4 Bu. Kebetulan saya hanya ambil yang satu saja yang menurut saya mudah dan tapi banyak liku-likunya. Di sini medianya itu supaya anak-anak semangat. Di dalamnya ada teks, grafik, animasi, audio dan video. Di sini kebetulan saya untuk latihan menggunakan Quizzes dan Wordwall. Terus diikuti juga untuk dari YouTube supaya anak-anak semangat, karena kalau anak-anak semangat dengan yang indah langsung puji kan? Enggak, maaf. Ya lanjut ya, pelan-pelan aja. Nah, unsur-unsur media pembelajaran interaktif. Jadi kita sebelum membuat MPI ini Bu, kita melihat RPP. Dari RPP itu ada tujuan, ada sasarannya, dan multimedia juga berbeda dengan yang lain. Jadi kita tetap internet ya Ibu. Terus interaktivitas di dalamnya itu ada seperti navigasi, jadi disangkut pautkan. Terus konvergensi media, jadi antara konvergensi itu seperti navigasi. Kita kalau sudah melihat konvergensi itu kita harus melakukan sesuatu. Lanjut. Nah ini Ibu, kadangan mungkin yang udah ngerti ilmu elektronik ada MPI, EduGame, dan landing page. MPI ini sumbernya adalah menggabungkan banyak unsur. Ada teks yang tadi, ada grafik, video, dan animasi suara. Kalau EduGame, dia edukasi game. Jadi gamenya ini memang untuk pembelajaran, membuat anak-anak mahir, tapi hanya satu. Tapi kalau MPI ada materi, ada tujuan. Tapi MPI ini bukan buku. Jadi di dalam MPI tidak boleh terlalu panjang untuk materi, hanya garis besarnya saja. Kalau untuk landing page itu adalah tanda supaya kita melakukan sesuatu. Nanti ada awalnya, jadi mengarahkan kita untuk ya petunjuk lah Bu, navigasi seperti itu ya Bu. Gerak cepat langsung. Ragam
multimedia interaktif. Di sini di dalam MPI ada tutorial cara mengoperasikan, ada drill dan practice. Jadi ada latihannya, ada simulasi, ada instructional game. Jadi lebih lengkap untuk MPI. Drill team, modul interaktif digital, contohnya seperti kita kalau buka buku yang digital, jadi semuanya sudah digital. Selanjutnya komponen media pembelajaran interaktif. Ini yang harus ibu-ibu persiapkan. Pertama, judul. Seperti sasarannya, tujuan, uraian materi, latihan tes, kreator, dan referensi. Judul, kita mau memilih RPP yang dari mata pelajaran apa? Saya cuma catat kemarin, Pancasila. Sasarannya kelas 1. Tujuannya apa? Supaya anak mengenal simbol. Contohnya seperti itu. Materinya, uraian materi ini tidak harus panjang-panjang, hanya garis besarnya. Saya mengambil dari YouTube. Terus latihan tesnya dari quizzes dan word wall. Kreator ini adalah dari diri kita ibu. Seumpama nanti kan ini di-download, yang di-share adalah websitenya. Setelah websitenya kita ada referensi supaya tidak kena hak. Iya, betul itu. Jadi kita menghargai karya orang lain. Di MPI kita referensinya digunakan, dicantumkan. Selanjutnya tahapan pengembangan multimedia. Nah, dalam praproduksi ibu-ibu, ada produksi, ada pasca produksi. Yang praproduksi ini, jadi kita memilih. Bapak pengawas. Praproduksi ya Bu. Jadi kita modulnya, materinya, RPP-nya kita siapkan. Terus yang tadi kita mau kelas berapa, materi apa, kemudian mau berapa slide-nya tadi sudah ya Bu, nanti boleh lagi. Dan dalam produksi ini, untuk produksi itu jadi kita semua memilih, kita mau materi sebenarnya banyak, itu tidak harus Canva. Selain Canva, ada yang apa yang namanya itu Bu, ada juga mungkin ahlinya ya. Selain Canva ada, cuma karena saya ahlinya di Canva, ahlinya katanya. Siap suhu. Ahlinya di Canva, jadinya menggunakan Canva, bisanya di Canva. Terus ada lagi yang bentuknya selain Canva ada juga nggak tahu apa namanya, pokoknya teman-teman tuh udah ahli-ahli lah gitu. Terus dalam pasca produksi ini, nah nanti jangan sampai dari home, dari klik jangan sampai kelewat. Jadi kita review kembali. Kemudian tangannya tuh naik loh. Nah, sasarannya tadi ya Ibu, jenjangnya kalau kita udah ketahuan SD, siswanya, kelasnya, dan semesternya. Jadi semuanya dari RPP yang kita buat kemarin, dari supervisi, lanjut PPG, lanjut ini, jadi satu untuk berbanyakan saya, alhamdulillah. Kemudian menentukan topik dan materi. Indikatornya cukup 2 atau 3 saja Ibu, tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu banyak. Menyusun peta materi berdasarkan silabus pembelajaran. Kemudian tipe pembuatan tips dalam buat MPI. Tips, pilih judul yang menarik, kreatif. Misalnya dulu apa ya, itu juga hampir ya singkat. Memang ternyata sekarang banyak singkatan. Kalau saya kan si pengseri gitu, silapan. Terus singkat, jelas, gunakan bahasa yang komunikatif, utamakan bahasa visual, foto video yang sesuai. Berikan contoh-contoh untuk memperdalam latihan. Jadi di dalam MPI kita tidak boleh langsung soal, ada latihannya. Kemudian latihan dan tes, boleh berbentuk pilihan ganda, benar atau salah, atau latihan soal. Itu contoh-contohnya. Kemudian tata letak tipografi. Untuk warna
harus sesuaikan ya Ibu. Untuk gambar dan tulisan jangan sampai ketutupan. Insya Allah ini udah pada bisa ya Bu, langsung. Navigasi dan warna. Navigasi yang tadi ya Bu. Navigasinya nanti kita mencoba berbuat bersama-sama membuat media pendukung MPI. Ini tidak harus digunakan semuanya. Pilih disesuaikan. Kalau cuma adanya video dan foto tidak apa-apa boleh, tidak harus semuanya dimasukkan. Jadi dikondisikan. Atau animasi dan ilustrasi, simulasi. Selanjutnya, tips penting, gunakan media pendukung yang sesuai kebutuhan materi, tepat sasaran pengguna, tidak melanggar hak, sertakan referensi. Kita menghargai karya orang lain. Kemudian, review MPI-nya, gunakan pendukung sesuai kebutuhan materi, tepat sasaran pengguna supaya materi kita tidak sia-sia dan kita dia tepat sasarannya. Kemudian ini contoh MPI-nya ya Bu ya. Ini udah selesai, alhamdulillah. Gitu aja. Kemudian kita coba untuk